Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Denta semuanya. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki tahun baru 2025. Selamat tahun baru semuanya. Selamat datang di podcast Klinik Utama Denta Tama. Ruang kita untuk berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman seputar kesehatan ibu dan anak. Saya, Turi Andayani, akan menemani kalian semua dalam diskusi kali ini dengan topik yang sangat penting. Pada episode kemarin kita sudah membahas tentang persalinan dan kehamilan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah penting, yaitu demam berdarah dengue atau sering kita sebut dengan DBD. Musim hujan seperti sekarang ini seringkali menjadi waktu di mana kasus demam berdarah meningkat. Nah, bagaimana sih cara pencegahan dan penanganan demam berdarah itu? Untuk membahas ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat penting, yaitu Dr. Wiosa, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, senang sekali bisa berada di sini pada pagi hari ini. Senang sekali Dokter bisa hadir hari ini ya, Dok ya. Ya. Mungkin Dokter bisa menyapa sahabat Denta di rumah. Oke, ya. Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wiosa Rusdi, spesialis penyakit dalam. Saat ini bekerja sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Utama Denta Tama. Oke, terima kasih. Gimana Dokter liburan Natal dan tahun barunya? Wah, alhamdulillah seru sih sebenarnya. Walaupun tidak bisa saya ceritakan di sini semuanya ya. Ya. Agenda liburannya kemana, Dok? Ada beberapa, kemarin sempat keluar kota juga. Walaupun akhirnya terjebak macet karena memang lagi macet-macetnya ini. Ya. Terus akhirnya ya beberapa hari ini malah justru di rumah aja sih malahan. Ya, menikmati hari. Ya. Ambil istirahat di rumah ya, Dok ya? Ya. Terima kasih Dokter telah menyapa sahabat Denta di rumah. Ya. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Bagaimana kalau kita langsung saja ke topik hari ini, Dok? Oke, ayo. Mungkin sahabat Denta di rumah pasti sudah sangat menantikan dengan topik yang akan kita bahas hari ini ya, Dok ya. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan yang sangat dasar dulu, Dok. Apa sih sebenarnya demam berdarah itu dan kenapa penyakit ini sering muncul saat musim hujan? Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dari demam berdarah itu sendiri ya. Jadi demam berdarah itu sejujurnya adalah penyakit infeksi. Jadi kalau orang saat ini tahunya demam berdarah disebabkan oleh nyamuk, sebenarnya bukan. Demam berdarah ini adalah infeksi virus, disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Virus itu bernama virus dengue, makanya disebut demam berdarah dengue. Itu dan akan menyebabkan gejala-gejala seperti panas dan sebagainya yang gejalanya itu akan muncul akut. Nah, kenapa kok lebih banyak muncul pada musim hujan? Itu karena ya itu tadi, karena virusnya itu dibawa oleh nyamuk. Nyamuknya bernama nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini akan berkembang biak lebih banyak pada musim hujan karena pada siklus hidupnya nyamuk ini perlu habitat yang berupa genangan air. Makanya pada saat musim hujan seperti ini di mana genangan air itu banyak, makanya nyamuknya akan semakin banyak. Dengan demikian akan meningkatkan kejadian demam berdarah itu sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya saat tidak di musim hujan pun ada ya, Dok ya? Ada, tetap ada. Buktinya beberapa bulan terakhir ini walaupun tidak musim hujan, kasus demam berdarah di Jawa Tengah terutama ya yang saya tahu ya, itu tidak menurun. Memang menaik pada saat musim hujan, tapi tidak sampai hilang pada musim kemarau atau musim di mana tidak hujan. Karena walaupun tidak ada genangan air karena hujan, tapi kan ada genangan air lain seperti mungkin toilet yang tidak dibersihkan atau genangan air lain yang terjadi secara buatan seperti itu. Jadi memang masih ada. Jadi sebenarnya genangan air ini yang kelihatannya sepele itu justru memicu penyakit yang sangat serius ya, Dok ya? Iya, benar sekali. Ini ternyata jadi penting untuk kita semua agar lebih peduli dengan kesehatan lingkungan ya, Dok ya? Iya.
Lalu dok, apa saja yang harus diwaspadai oleh masyarakat dan bagaimana kita tahu bahwa seorang tersebut kena dengan demam berdarah? Oke. Yang perlu diwaspadai yang pertama adalah gejala secara klinik dulu ya, gejala yang bisa kita lihat. Yang pertama ada demam, tentunya karena namanya demam berdarah ya. Jadi demam ini akan terjadi secara akut seperti yang saya bilang tadi. Jadi munculnya akan tiba-tiba panas, tiba-tiba tinggi. Biasanya suhunya bisa mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian disertai dengan demam itu akan menyertai juga adanya nyeri kepala, kemudian nyeri-nyeri sendi dan nyeri-nyeri otot, di mana gejala tersebut akan terasa sangat mengganggu sehingga aktivitas sehari-hari pun akan terganggu gitu. Jadi karena nyerinya, aktivitas sehari-hari tidak akan bisa dilakukan dengan maksimal seperti itu. Kemudian gejala lain yang akan menyertai biasanya dibarengi dengan adanya muncul ruam atau merah-merah pada kulit, di mana ini terjadi karena memang dari proses penyakitnya demam berdarah tersebut akan menyebabkan terjadinya kebocoran plasma, atau bisa dibilang orang awam ya, pembuluh darahnya itu ada yang bocor seperti itu. Jadi darah itu akan terlihat di bawah kulit sehingga akan terlihat merah-merah, bintik-bintik di kulit, di tangan atau di kaki seperti itu. Nah, kemudian yang lebih parah lagi biasanya kenapa kok dinamakan demam berdarah itu karena setelah demam ini akan terjadi adanya mimisan atau gusi berdarah atau perdarahan lain dari area lain yang bisa terjadi seperti muntah darah atau BAB-nya ada darahnya atau pipisnya ada darahnya seperti itu. Itu kalau sudah terjadi berat ya memang. Nah, yang perlu diwaspadai adalah secara klinis ini dalam hari-hari pertama demam tinggi itu kadang-kadang demamnya itu turun, justru pada saat demam itu turun gejala atau keparahan penyakitnya itu justru akan meningkat, seperti mimisannya kemudian ruamnya itu baru muncul setelah demam turun malah. Jadi kadang-kadang kalau masyarakat kita tahu ada orang demam berdarah kemudian demamnya turun, justru harus waspada seperti itu. Nah, bagaimana kita benar-benar tahu itu gejalanya dari demam berdarah atau tidak? Tentunya dari laboratorium, di mana di situ dibuktikan dengan adanya penurunan dari trombosit dan kenaikan dari hematokrit atau hitung darah di situ. Jadi memang memerlukan pemeriksaan laboratorium untuk tahu lebih pasti demam berdarah. Jadi saat kita merasa kita sudah nggak panas ini dok, di hari ke berapa mungkin, itu kita merasa kita sudah sembuh itu justru malah itu fase kritisnya ya dok ya? Iya, seringkali seperti itu, tidak semuanya tapi seringkali seperti itu. Jadi saya harap masyarakat akan lebih berhati-hati pada saat memang awal-awal itu gejalanya mirip demam berdarah. Jangan sampai menunggu panas turun dulu, atau justru kalau panas turun terus tidak memeriksakan diri, tapi lebih baik, alangkah baiknya tetap memeriksakan diri untuk mengecek apakah pada saat itu memang sudah sembuh benar atau justru pada saat masa kritis. Berarti penting sekali ya dok ya untuk mengenali gejala demam berdarah sejak dini. Kalau kita terlambat bisa jadi ya risikonya akan tinggi seperti itu. Jadi sahabat Genta, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter jika memang mengalami gejala seperti yang setelah dijelaskan dari dokter Wiosa tadi ya. Ya. Dok, apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan terkena demam berdarah dan bagaimana peningkatan demam berdarah di Indonesia saat ini? Oke. Untuk kelompok tertentu yang lebih rentan terkena demam berdarah, akhir-akhir ini memang prevalensi terbesar kelompok yang mengalami demam berdarah adalah dewasa dan dewasa muda. Jadi usia antara sekitar 17 tahun ke atas sampai kurang dari 35 tahun itu banyak memang. Nah, kemudian juga ada pasien-pasien atau orang-orang yang memiliki gangguan imunitas seperti itu. Mungkin memang sudah ada gangguan imunitas sebelumnya, penyakit-penyakit lain yang menyertai yang menyebabkan gangguan imunitas seperti gula darah yang diabetes atau HIV atau memang gangguan sistem imun, itu akan lebih rentan terkena demam berdarah. Makanya harus lebih berhati-hati dengan itu. Kemudian untuk peningkatan demam berdarah sendiri ini di Indonesia, dari data yang saya baca, Indonesia itu selama beberapa tahun berturut-turut adalah negara dengan kasus demam berdarah tertinggi di ASEAN. Jadi memang sangat tinggi.
terutama pada akhir-akhir ini, terutama di tahun 2023-2024 ini peningkatannya sangat signifikan. Kalau kurang lebih yang saya baca itu bisa sampai ribuan atau ratus ribuan per tahun seperti itu. Jadi memang saat ini memang demam berdarah ini di Indonesia masih sangat-sangat tinggi gitu. Kenapa di ASEAN itu Indonesia yang paling tinggi, Dok? Apa ada pengaruh dengan geografinya, Dok? Ya, saya kira memang ada pengaruh dengan geografi ya, terutama yang pertama karena Indonesia itu adalah negara terbesar di ASEAN dengan jumlah penduduk yang paling banyak, otomatis akan prevalensinya akan lebih tinggi. Yang kedua karena kita pas di tengah-tengah ekuator, jadi curah hujan di Indonesia itu saya kira adalah yang paling tinggi di ASEAN, sehingga eh, tingkat kejadian genangan air dan sebagainya itu akan jauh lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang mungkin di sekitar pedalaman, di mana hutan hujan tropis masih banyak, itu akan meningkatkan banyakan genangan-genangan air sehingga hidup nyamuk akan lebih banyak di situ. Jadi yang daerah-daerah yang akan berdekatan dengan pesisir pantai atau di mendekati hutan hujan tropis akan lebih tinggi prevalensinya. Mungkin saya kira seperti itu sih. Wah, ternyata memang terjadi perubahan ya, Dok, ya, dalam peningkatan demam berdarah ini. Iya. Sekarang, Dok, kita masuk ke bagian yang sangat penting ya, Dok, ya, yaitu pencegahan. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya demam berdarah? Jadi untuk langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan ya dulu kita sudah mengenal ada istilah yang namanya 3M yang sudah dikenalkan mungkin bertahun-tahun yang lalu ya. Untuk saat ini ada updatean yang namanya 3M plus gitu. Yang 3M-nya, yang pertama adalah menguras penampungan air, terutama bak mandi dan sebagainya, itu harus rajin-rajin dibersihkan agar tidak terjadi jentik-jentik atau telur-telur nyamuk di situ, seperti itu. Kemudian menutup tempat penampungan air yang memang tidak bisa dikuras, seperti tandon air atau tower air dan sebagainya yang memang akan sangat sulit sekali untuk dikuras, itu bisa ditutup sehingga nyamuk tidak memiliki akses ke dalam situ. Nah, yang ketiga adalah mengubur atau mendaur ulang barang-barang bekas yang memang sudah tidak digunakan agar tidak terjadi penampungan air di situ. Contohnya mungkin kaleng-kaleng bekas atau botol-botol bekas atau plastik bekas yang di jalan atau di sampah itu kadang-kadang kan kalau kena hujan akan terjadi genangan air di situ. Nah, itu lebih baik kalau didaur ulang sehingga tidak terjadi genangan air di situ. Kalau memang barang-barang yang tidak bisa didaur ulang ya dikubur gitu. Kemudian plusnya adalah pencegahan agar kita tidak terkena gigitan nyamuk. Seperti kalau tidur pakai kelambu kalau memang perlu, pakai obat nyamuk kalau paling gampangnya ya. Terus kemudian memakai lotion atau anti nyamuk oles atau semprot itu juga bisa. Yang penting caranya bagaimana agar kita tidak terkena gigitan nyamuk. Seperti itu. Itu plusnya. Jadi mencegah pertumbuhan nyamuk itu sendiri. Yang kedua adalah mencegah kita terkena gigitan nyamuk. Kemudian cara tambahan lagi adalah fogging. Nah, fogging ini sebenarnya sudah ada dari dulu. Namun yang perlu diperhatikan dengan fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Tidak jentik-jentik ataupun telurnya. Makanya 3M harus tetap diterapkan walaupun ada fogging. Karena 3M itu tadi yang akan membasmi jentik-jentik dan telur-telur nyamuknya. Bukan fogging. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Gitu. Untuk pencegahannya yang bisa kita lakukan sih, saya kira Luar biasa ya, Dok, ya. Tips 3M ini memang sederhana tapi sangat ampuh kalau kita lakukan dengan disiplin. Ya. Jadi sahabat Denta, yuk mulai terapkan langkah-langkah ini di rumah masing-masing ya. Wah, banyak sekali informasi yang bermanfaat hari ini ya, Dok, ya. Terima kasih banyak Dr. Wiyosa atas waktu dan penjelasan yang sangat mudah dipahami ini. sama-sama. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya, Dok, ya. Oke. Sebelumnya kami telah menerima beberapa pertanyaan dari sahabat Denta di rumah ini melalui sosial media kami. Pertanyaannya adalah yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran demam berdarah di suatu wilayah? Oke. Nah, ini mungkin tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi yang pertama mungkin memang iklim. Jadi iklim di mana curah hujan itu tinggi dan sebagainya, kemudian terjadi banyak genangan air, itu akan menyebabkan demam berdarah itu akan lebih banyak di situ. Kemudian selain itu juga kebersihan lingkungan dari masyarakat sendiri
higienitas dari masyarakat, seberapa sering lingkungan tersebut dibersihkan sehingga akan memberantas genangan-genangan air, itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan nyamuk itu sendiri. Karena memang ya itu tadi saya jelaskan bahwa siklus hidup nyamuk itu sangat bergantung dengan beradanya air mengenang itu tadi. Nah, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah mobilitas atau perpindahan penduduk sebenarnya. Jadi ada beberapa daerah endemis memang di Indonesia yang seperti saya bilang tadi, karena dekat dengan perairan atau dekat dengan perhutanan dan kemudian banyak genangan air, di situ memang sering terjadi demam berdarah. Namun ada beberapa daerah yang memang minim gitu. Nah, ada kalanya orang akan traveling atau berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, dari daerah endemis ke non endemis. Nah, dari daerah endemis tersebut mungkin orang tersebut tidak sadar tapi sudah digigit oleh nyamuk yang ada virusnya, virus dengue-nya. Nah, orang tersebut akan pulang lagi ke daerah asalnya atau pindah ke daerah lain yang dimana di situ jarang terkena virus, tapi membawa virus tersebut. Nah, di situ orang tersebut akan digigit oleh nyamuk lain yang juga bisa membawa virus tersebut. Nyamuk tersebut pada akhirnya akan menularkan demam berdarah tersebut ke orang lain lagi gitu. Jadi mobilitas orang itu akan sangat berpengaruh juga dengan penyebaran demam berdarah di satu wilayah. Makanya ada daerah yang endemis, ada daerah yang tidak, tapi demam berdarah di daerah non endemis pun bisa terjadi itu karena adanya perpindahan, kemudian terjadinya perubahan iklim dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung kita saat liburan atau apa itu juga membawa virus ya dok ya ternyata. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, makanya yang saya sampaikan adalah alangkah baiknya kalau kita memang mau liburan ke tempat yang kira-kira endemis dan mungkin banyak nyamuknya, harus kita plusnya tadi. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak kena gigitan nyamuk, seperti mungkin pakai anti nyamuk atau apa gitu. Kalau kita liburan ke pantai contohnya, terus kita mau camping di pantai gitu, otomatis di situ banyak nyamuk juga kan, dan di situ banyak genangan, pakailah anti nyamuk gitu. Atau kalau misalnya itu kita pakai kelambu gitu, itu sudah mencegah. Nah, ini lagi musim liburan ini, Iya, jadi harus tips-tipsnya harus ya berhati-hati ini ya teman-teman sahabat Denta ya. Ada lagi nih dok pertanyaan dari sahabat Denta yang lain. Sepertinya semangat sekali ya sahabat Denta ini mengirim pertanyaan ya. Apa yang harus dilakukan jika seseorang yang di rumah mengalami gejala demam berdarah tadi dok? Ya, oke. Jadi yang pertama, ada orang di rumah yang gejalanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi khas sekali seperti demam dan sebagainya. Yang pertama adalah istirahat total pasti. Kalau kondisinya tidak fit, otomatis kita harus istirahat total. Tidak boleh aktivitas terlalu banyak karena akan memperparah gejala ya, itu otomatisnya ya. Kemudian hidrasi yang cukup, minum air putih yang cukup. Hidrasi yang cukup ini akan sangat membantu untuk meningkatkan imunitas kita, dan kemudian juga akan memperbaiki kondisi di mana pada kejadian demam berdarah yang dimana di situ ada kebocoran plasma, kita membutuhkan cairan yang lebih banyak. Dengan demikian, hidrasi yang banyak ini akan mencukupi kebutuhan cairan kita yang banyak tersebut, sehingga kita tidak akan kekurangan cairan seperti itu. Kemudian selain itu, kalau seandainya gejalanya mulai terlihat lebih parah, mungkin sudah mulai ada bintik-bintik merah atau muncul perdarahan dari hidung atau dari mimisan atau dari tempat lain, atau juga mungkin lemasnya bertambah, kemudian tidak mampu bangun, atau yang pokoknya gejalanya memberat, segera periksakan ke dokter. Tidak boleh menunggu terlalu lama. Di situ fungsinya adalah kalau kita nanti pemeriksaan ke dokter terus kemudian tahu penyakitnya seperti apa, maka akan segera diberikan pertolongan secara lebih cepat untuk mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Seperti itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya dok ya, kalau bintik merah itu salah satu tanda gejala demam berdarah ya dok. Ya. Kalau kita udah kena bintik merah itu udah pasti DBD apa belum dok? Oke, jadi pasien dengan demam yang disertai dengan bintik berwarna merah itu tidak pasti DBD. Sebenarnya ada banyak penyakit yang ada demam dan ada ruam atau merah-merah di kulit. Namun memang bentuknya akan berbeda-beda. Jadi ada yang merahnya itu secara bahasa medis ya, merahnya itu plakat saja atau peteki.
Kalau PTQ yang dimana bintik merahnya itu kecil-kecil dan biasanya kalau kita tekan itu hilang. Itu biasanya mengarahnya ke DBD. Tapi kalau tidak, itu belum tentu DBD. Dan bahkan demam dengan PTQ yang seperti yang saya bilang tadi aja tidak hanya DBD. Jadi penyakit lain juga ada. Jadi memang kalau memang ada yang saya bilang tadi harus diperiksakan dulu ke dokter untuk memastikan apakah ini DBD atau bukan. Jadi tidak serta-merta demam dengan bintik merah itu selalu DBD, tidak gitu. Wah, menarik sekali ya dok ya. Berikut ini ada pertanyaan lagi nih dok. Apa saja komplikasi yang bisa terjadi jika demam berdarah tidak ditangani dengan baik? Oke, komplikasi yang bisa terjadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin yang paling terlihat dan paling tercermin dari namanya demam berdarah dengue adalah perdarahan. Perdarahan ini bisa berkisar dari cuma mimisan biasa atau perdarahan gusi kecil, tapi bisa juga perdarahan banyak seperti muntah darah atau BAB darah, yang dimana di situ orang akan kehilangan banyak darah. Kalau orang kehilangan banyak darah, otomatis perfusi atau tekanan darah di dalam darah akan menurun, sehingga akan menyebabkan kegagalan organ atau bisa terjadi kematian. Sehingga harus hati-hati kalau terjadi perdarahan. Yang kedua adalah shock. Dimana di sini yang seperti yang saya bilang tadi, karena adanya kebocoran plasma, jadi kita kebutuhan cairannya akan meningkat. Kalau tidak dipenuhi kebutuhan cairan ini, maka akan terjadi shock. Dimana tekanan darah kita turun, nadi kita naik. Itu terjadi karena tekanan perfusi ke organ itu tidak cukup, sehingga tekanan darah, nadi, dan sebagainya akan mengalami gangguan. Hemodinamik tubuh kita akan mengalami gangguan. Itu yang disebut sebagai shock. Shock ini juga sangat berbahaya karena jika tidak ditangani juga bisa menyebabkan kematian. Itu. Kemudian yang ketiga, selain shock dan perdarahan, itu adalah kegagalan organ. Ini berkaitan ya dengan dua komplikasi yang sebelumnya ya, karena kegagalan organ ini terkait dengan perfusi jaringan juga. Jadi kalau perfusinya tidak cukup akan terjadi kegagalan. Ini lebih ke komplikasi jangka panjang seperti bisa terjadi kegagalan pada jantung atau ginjal atau hati seperti itu. Itu karena perfusinya kurang. Mungkin seperti itu. Tidak bermaksud untuk menakut-nakuti ya ini Sobat Denta, tapi memang kita harus berhati-hati karena demam berdarah ini kalau telat atau tidak tertangani dengan baik bisa menyebabkan seperti ini. Tapi kalau tertangani dengan baik, insya Allah tidak terjadi seperti ini. Nah, ternyata itu ya dok ya, akibatnya dari demam berdarah itu yang kelihatannya sepele hanya dari genangan air itu bisa menyebabkan kematian ya dok ya? Iya. Parah sekali ya dok ya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi ini dok. Apakah benar bahwa jus jambu itu dapat menyembuhkan demam berdarah dok? Oke, ini mungkin persepsi masyarakat banyak ya bahwa jus jambu itu dapat menyembuhkan demam berdarah. Sebenarnya yang benar itu bukan jus jambu, dan itu tidak serta-merta menyembuhkan. Ada penelitian dulu yang menyebutkan bahwa ekstrak daun jambu biji itu meningkatkan trombosit pada pasien demam berdarah. Jadi bukan jus jambunya, ya. Dan itu pun cuma meningkatkan trombositnya, jadi tidak menyembuhkan sebenarnya. Jus jambu sendiri tidak berarti tidak memiliki manfaat, karena jus jambu itu memiliki multivitamin di situ, kemudian vitamin C juga, antioksidan juga. Jadi lebih bisa dianggap sebagai suplemen untuk meningkatkan imunitas kita sehingga kita akan lebih cepat sembuh dari DBD. Jadi bukan tidak berarti tidak ada manfaatnya, ada, tapi tidak untuk menyembuhkan, tapi sebagai suplemen untuk kita gitu, untuk menyembuhkan. Nah, selain ekstrak daun jambu biji, sebenarnya ada beberapa penelitian lain yang dipercaya untuk meningkatkan trombosit gitu. Seperti untuk akhir-akhir ini mungkin yang banyak disoroti adalah angkat ya. Ya itu juga beberapa penelitian menyatakan bahwa dia bisa meningkatkan trombosit pada pasien-pasien yang mengalami demam berdarah gitu. Tapi ya yang saya bilang tadi, kenaikan trombosit tidak berarti serta-merta menyembuhkan, tapi memang itu salah satu indikator dari kesembuhan. Tetap harus kita waspadai siklus hidup dari virus itu sendiri, kemudian kondisi tubuh secara keseluruhan, tidak hanya trombositnya, termasuk hematokritnya, kemudian tekanan darah, nadi, kemudian kondisi tubuh secara general, kuat tidaknya, kemudian dietnya,
cairannya seperti apa, banyak yang harus diperhatikan. Makanya memang kalau memang benar sahabat Denta ada yang terkena DBD, ada baiknya tetap konsultasi ke mu. Jadi sebenarnya yang lebih potensi meningkatkan trombosit itu bukan jus jambunya ya dok ya, tapi daun jambu sama angkanya ya. Iya, ekstrak daun jambu dan ekstrak angkat itu yang sekarang diteliti. Berarti untuk jus jambunya itu lebih penanganan apa ya dok, untuk kekebalan tubuh aja ya. Iya, sebagai support seperti itu. Karena memang kita kan butuh vitamin C antioksidan untuk meningkatkan imunitas juga. Terima kasih dok atas jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan sahabat Denta di rumah. Semoga sahabat Denta di rumah bisa puas ya dengan jawaban dari dokter kami ya. Nah, tidak terasa nih kita sudah memasuki di penghujung episode podcast hari ini ya dok ya. Terima kasih banyak kepada Dokter Wiosa, spesialis penyakit dalam atas penjelasannya yang sangat bermanfaat. Sama-sama. Sebelum kita akhiri, mungkin dokter ingin memberikan pesan atau tips yang penting untuk sahabat Denta di rumah, dok. Oke, mungkin lebih ke merangkum ya. Jadi yang pertama saya ingin sampaikan adalah demam berdarah ini memang lagi banyak-banyaknya, terutama di daerah di Indonesia, terutama di Jawa Tengah saat ini. Sobat Denta harus berhati-hati agar tidak terkena gigitan nyamuk. Di rumah terapkan 3M. Plus agar tidak tergigit nyamuk juga. Kemudian jika memang sudah ada gejala-gejala yang muncul seperti yang saya jelaskan tadi, demam, nyeri sendi, kemudian ada ruam merah atau mimisan atau gusi berdarah, segera diperiksakan sehingga tidak terlambat untuk penanganannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wah, pembahasan hari ini kita tentang demam berdarah sangat informatif ya sahabat Denta di rumah. Terima kasih banyak kepada Dokter Wiosa, dokter spesialis penyakit dalam yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Sebelum kita akhiri, kami juga ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Denta Pama, kami menyediakan berbagai layanan kesehatan yang siap membantu Anda dan keluarga tetap sehat, terutama di musim penghujan seperti sekarang ini. Klinik Utama Denta Pama memiliki layanan konsultasi dokter umum dan spesialis penyakit dalam untuk penanganan demam berdarah dan penyakit lainnya, pemeriksaan laboratorium lengkap untuk mendiagnosis DBD dengan cepat dan akurat. Sekali lagi, terima kasih untuk para pemirsa yang telah bergabung di podcast kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode menarik lainnya. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama kami Klinik Utama Denta Pama.